لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang dirahmati Allah. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah dari seorang pria asal Jawa Timur, yang mengalami asap mengerikan saat menunaikan ibadah umroh. Ketika ia tengah husuk menjalankan rukun umroh, tiba-tiba tubuhnya tertusuk ribuan paku, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak hanya itu, asap ini berlanjut dengan pria tersebut mengalami muntah paku, dan lebih mengejutkan lagi, ia mengeluarkan paku dari anusnya saat buang air besar. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Matahari terbit di kota kecil di Jawa Timur, mencerminkan cahaya emasnya pada bengkel yang dimiliki oleh Pak Eko. Di usianya yang menginjak 45 tahun, Pak Eko telah meraih sukses besar dengan 3 bengkel mobil dan motor yang ramai pengunjung. Dia berdiri di depan bengkelnya, mengamati karyawannya yang sibuk melayani pelanggan. Setiap suara denting logam dan obrolan teknis para montir, mengingatkan Pak Eko akan perjalanan panjangnya menuju kesuksesan ini. Namun, di balik senyumnya, tersimpan rahasia kelam yang selalu menghantui pikirannya. Hari itu adalah hari yang istimewa bagi Pak Eko. Setelah bertahun-tahun menabung dan bekerja keras, akhirnya dia bisa berangkat umrah. Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dari tiket pesawat hingga akomodasi di Mekah. Pak Eko berharap perjalanan ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan batin yang selama ini dia cari. "Doakan aku agar perjalanan ini lancar," ujar Pak Eko kepada istrinya. Istrinya mengangguk, memberikan senyum penuh kasih sayang. "Semoga Allah melindungimu dan menerima ibadahmu," jawab sang istri dengan suara lembut. Pak Eko memeluk istrinya, merasakan kehangatan dan dukungan yang selalu ada dalam setiap langkah hidupnya. Malam itu, dia tidur dengan perasaan campur aduk, antara kegembiraan dan kecemasan. Sesampainya di Mekah, Pak Eko merasa kagum dan terharu melihat Ka'bah berdiri megah di depannya. Udara panas gurun menyambutnya, namun hatinya terasa sejuk. Dia menginjakan kaki di Masjidil Haram, merasakan aura spiritual yang kuat. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana, semua dengan tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah. Pak Eko memulai tawaf di sekitar Ka'bah, mengikuti arus manusia yang bergerak melingkar. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, ribuan paku menancap di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya hampir jatuh pingsan. Dia mencoba berteriak minta tolong, namun orang-orang di sekitarnya tampak tidak melihat apa-apa. Mereka hanya melihat Pak Eko yang terlihat kesakitan tanpa alasan yang jelas. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya membelalak menahan rasa sakit. Pak Eko merasa kebingungan dan ketakutan, karena setiap langkah yang dia ambil, paku-paku itu semakin dalam menancap di tubuhnya. Dia berusaha menahan rasa sakit, menyelesaikan tawafnya dengan susah payah. Ketika dia kembali ke hotel, tubuhnya terasa sangat lemah dan letih. Dia terjatuh di atas tempat tidur, berharap rasa sakit itu akan hilang. Malam itu, Pak Eko terbangun dengan rasa gatal yang luar biasa di tenggorokannya. Dia merasa ada sesuatu yang menyumbat saluran napasnya. Dengan panik, dia berlari ke kamar mandi dan mulai memuntahkan sesuatu. Dia terkejut melihat paku-paku berkarat keluar dari mulutnya, dengan rasa sakit dan gatal yang membuatnya hampir pingsan. Dia jatuh terduduk di lantai kamar mandi, menangis dalam kesakitan dan ketakutan. Setiap paku yang keluar dari mulutnya membuat tenggorokannya terasa terkoyak, darah bercampur dengan air mata, dan Pak Eko merasakan dirinya semakin lemah. Dia mulai sadar bahwa ini adalah azab dari Allah atas dosa-dosanya di masa lalu. Namun, dia belum sepenuhnya mengerti dosa apa yang menyebabkan azab ini. Dia hanya tahu bahwa dia harus mencari pengampunan dan merenungi apa yang telah dia lakukan selama ini. Di tengah kesakitan itu, Pak Eko mulai berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan memohon petunjuk atas peristiwa aneh yang ia alami beberapa hari ini. Hari berikutnya, ia merasakan sakit yang sangat parah di dalam perutnya. Dia berusaha menahannya, namun rasa sakit itu tak tertahankan. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menyayat perutnya. Saat dia pergi ke kamar mandi untuk buang air besar, dia terkejut melihat banyak paku keluar dari anusnya. Dia merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan semua rasa sakit ini. Saat rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, Pak Eko teringat kembali ke masa-masa sulit saat dia pertama kali membuka bengkelnya. Dulu, bengkelnya hampir bangkrut, tidak ada pelanggan yang datang, dan hutang mulai menumpuk. Dalam keputusasaan, dia melakukan sesuatu yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dia menaburkan ratusan paku di jalan yang menuju bengkelnya, sehingga kendaraan yang melintas akan mengalami ban bocor dan terpaksa berhenti di bengkelnya. Trik ini berhasil, dan perlahan tapi pasti, bengkelnya mulai ramai. Namun, kejahatan itu terus dia lakukan, bahkan setelah bengkelnya mulai sukses. Dia tidak pernah merasa iba, meski banyak orang yang dirugikan, termasuk seorang pria tua yang hampir tewas karena kecelakaan akibat paku-paku tersebut. Pak Eko merasakan kesedihan yang mendalam ketika mengingat pria tua itu. Dia melihat kembali wajah ketakutan pria tua tersebut, darah yang mengalir dari luka-lukanya.
Bayangan itu menghantui Pak Eko setiap kali dia melihat paku-paku yang keluar dari tubuhnya. Dia menyadari betapa besar dosa yang telah dia lakukan. Malam itu, Pak Eko berdoa dengan segenap hatinya, memohon ampun kepada Allah, menangis dalam kesedihan dan penyesalan. Dia berjanji akan mengubah hidupnya dan tidak akan pernah lagi melakukan kejahatan. Dalam doa itu, dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, saat dia bangun, dia merasa tubuhnya lebih ringan. Dia mencoba bergerak, dan rasa sakit itu perlahan-lahan menghilang. Paku-paku yang menancap di tubuhnya mulai hilang satu persatu. Pak Eko merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dia tahu bahwa ini adalah tanda pengampunan. Air matanya mengalir deras, mencuci bersih dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dengan hati yang lebih ringan, dia melanjutkan ibadah umrohnya. Setiap langkah yang dia ambil di Tanah Suci, dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Dia merasakan cinta dan kasih sayang Allah yang begitu besar. Setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah umrohnya, Pak Eko kembali ke kampung halamannya. Dia merasa seperti orang baru, dengan tekad yang kuat untuk hidup lebih baik. Dia berhenti melakukan kejahatan dan memulai hidup yang lebih jujur. 3 bengkelnya tetap berjalan dengan baik, tetapi kali ini tanpa perlu menaburkan paku di jalanan. Kesuksesan yang dia raih kali ini adalah hasil dari kerja keras dan kejujuran. Pak Eko menjadi sosok yang lebih baik, memberikan contoh kepada orang lain tentang pentingnya bertobat dan menjalani hidup dengan penuh integritas. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.